اللهم إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا وعافنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على نقول رب كذب وكتب وأبد العابدين ودهر الجاهلين صلى الله عليك يا من الغلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسنت نفسي أنفسكم وعلى بيتنا وعلى بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ونفعنا عني وعنكم السؤال بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Dan sunnah bahwa hendaklah yang memerintahkan segala perkara yang tersebut itu keluarganya. Saran dan usulan daripada pihak keluarga mayit memerintahkan bermacam-macam pelaksanaan yang di atas. Yang mahram, jadi mahram dengan mayit yaitu kada batal wudu. Sebab kalaunya bukan mahram, bila menyentuh akan mayit tetap wudu yang hidup batal karena tersentuh dengan kulit perempuan yang halal walaupun yang disentuh mayit sudah mati. Adapun wudu mayit itu kada ada lagi taklif, jadi kada masalah hukum batal yang disentuh. Yang menyentuh bila bukan mahram batal. Dan yang terlebih ramah dengan dia masalah membaringkan menghadap kiblat, menghunjurkan kakinya mengangkat kepala menghadap kiblat, itu adalah pihak keluarga mahram dan yang ramah, tidak keras. Jika laki-laki samanya laki-laki, dan jika perempuan samanya perempuan. Tapi kalau anak kandung, misalnya ibunya yang sakit, berhak anak kandung walaupun laki-laki, kan mahram. Dan hendaklah mintakan doa akan mayit tatkala ia mengerjakan yang tersebut itu. Kalau sudah habis umur, sesudah dimandikan, dikafan, disalatkan, maka harapan pihak keluarga memohonkan kepada orang-orang yang hadir mentakziah malawat dimohonkan doa. Jadi tidak ada harapan kecuali mohon doa untuk mayit tatkala ia mengerjakan yang tersebut itu. Dan hendaklah segerakan memandikan mayit kalau sudah diyakinkan habis nafasnya. Jadi persiapan perlengkapan anjuran dan hendaklah segerakan memandikan mayit. Tentu bila waktunya memungkinkan dan dilaksanakan dengan mudah.
dan dibayar hutangnya. Perlu perhatian pihak keluarga, adakah mayit ini terhutang? Dianjurkan hendaklah segerakan dibayar hutangnya, supaya jangan sampai menanam atau mematak mayit masih dalam keadaan terhutang. Misalnya selesai penguburan hanya membayari atau memberi tukang tabung kuburan, seakan-akan masih tergantung hutang. Andai kata kita berhati-hati, hendaknya tuntung panabukan, balum pemakaman, balum panal mayit sudah diberikan dan diserahkan hadiah untuk panabukan. Kurang perhatian, kemungkinan kita bisa sudah lambaran, sudah bolehkah ke rumah masing-masing hanya menjulung, seakan-akan nampak hak mayit. Andai kata ada peninggalan hartanya, hak mayit itu apa ngarannya, peninggalan mayit itu nang dibayarkan untuk keperluan mayit seperti menabung lubang kuburnya, duit dari mayit ya. Jadi kalau bisa belum ditanam, mayitnya sudah dibayar beres kepada penabukan. Namun hendak berhati-hati bapik, daripada apalagi memang ada surat catatan hutang, segeralah dibayar hutangnya, supaya mayit jangan tersandak, jangan terkatung-katung dengan sebab hutang menghalang akan lulus tembus rohnya, menembus untuk memasuki surga yang disediakan. Andai kata ahli surga, gara-gara hutangnya itu jadi penghalang, karena kalau lulus terkatung rohnya, sampai-sampai Nabi tidak bersedia diri untuk mensolatkan jenazah mayat itu. Dan disegerakan meluluskan wasiatnya jika ada ia berwasiatnya. Jadi hutang itu perlu jelas, jangan hutang gelap sehingga repot di pihak keluarga, terutama ahli waris. Harus hutang itu jelas, ada hitam putihnya, ada suratannya. Dan wasiat jika ada ia berwasiat, nah tertulis atau dengan wasiat dengan lisan atau dengan tulisan, terutama yang lebih tepat kuat dengan tulisan. Itu pun jika mudah, kalau memungkinkan mudah, bereskan segerakan. Dan jika tiada mudah, maka hendaklah wali si mayit itu memintakan halal kepada yang mengutangi dia. Abahku ada hutang sekian hikam, berhubung aku dalam keadaan suasana musibah, aku minta halal dulu. Artinya ikam jangan menuntut lawan arwah abahku dan arwah mamaku, tapi karena kita habis acara penguburan atau habis acara hitung hari, hanya kita menyelesaikan hutang. Jadi ikam jangan menuntut lawan abahku dan arwah, ikam berurusan lawan pihak aku, keluarga ahli waris, dipindahkan ngarannya. Jadi kada tertanggung hutang mayit itu sudah lebih dahulu. Kalau kada mungkin menyelesaikan dengan segera, hendaklah wali si mayit itu memintakan halal kepada yang mengutangi dia.
dan memindahkan yang mengutangi itu dengan hutangnya atas waris. Namun sedikit aja kiranya langsung dimaafkannya, dihalalkan, diredokannya aja. Kalau memang terhitung banyak, jadi dipindahkan yang mengutangi itu dengan hutangnya atas waris. Jadi lepas sudah mayit. Soalnya ujar Nabi, kan adakah di antara kamu yang menjamin hutangnya? Bila ada yang mengacungkan tangan, mengangkat tangan untuk menyelesaikan hutangnya, baru Nabi mensyaratkan jenazahnya itu. Ya pindah hiwalah. Jadi hiwalah itu bukan sekadar antara tiga bagian yang masih hidup, pindah ke sini, lebih utama lagi setelah jadi mayit. Kalau tertanggung hutang, hiwalah laksanakan, pindah kepada ahli waris. Jadi kadada tanggung dan kadada beban bagi mayit sudah lolos. Ya kalau mayit nang hidup nang menanggung hutangnya. Karena memuliakan bagi semayit. Nah, ini kada kawa lagi, mencari jalan keluarnya, kada kawa berusaha lagi. Jadi supaya terjaga kemuliaan si mayit, pindahlah tanggung jawab hutangnya kepada ahli waris. Dan menyegerakan bagi memperoleh kebajikan, nah, supaya nikmat, rahmat, dapat kebajikan, pahala ruh si mayit itu. Karena tersebut di dalam hadis bahwa ruh mukmin yang berhutang itu terpenjara daripada memperoleh tempatnya yang mulia, tertahan bagaikan orang di dalam penjara, ditahan, diseper. Makanya zaman Rasulullah, beliau termasuk salah satu perkara khususiat beliau adalah beliau berkewajiban membayarkan hutang orang yang tertanggung hutang. Andai kata beliau tidak ada sesuatu yang menyelesaikan, beliau minta kepada pihak sahabat, adakah yang mengacungkan tangan, mengangkatkan tangan, ulun menjamin hutangnya, hanya namu salatkan. Nah itu bisa pindah khususnya tadi kepada pihak yang berkecukupan, berkelebihan, mampu menjamin hutang itu. Nang zaman benar hidup qanaah, jalanilah hidup sementara di dunia dengan merasakan cukup apa yang Allah bagikan, Allah berikan. Jasaman sudah mencontohkan demikian. Qanaah, jadi cukup dengan barang yang dibahagikan oleh Tuhan kita kepada kita. Jangan sampai berani tega bon itu, bon ini, sehingga tertumpuk bon, tabayarinya barat, membayarnya barat, lalu tertumpuk hutang. Jadi kalau bisa disadarilah sementara hidup yang singkat di dunia, jangan suka membon, jangan suka mengeridit hutang. Lamunnya hawa nukar, lamun kada hawa ada usah nukar. Itu nyaman, tenang, lapang hidup bilanya, kada kaburu-buru nafsu. Seberapa ada modal, seitulah yang dijalankan dalam usaha bisnis perdagangan. Hutang jangan, nyaman dan menjaga dahulu. Nabi Raja itu sudah menjaga. Wong kada dijaga, kada sadari, berani tega berhutang. Apalagi akhir zaman, berhutang rasa dapat barang, bayarnya rasa hilang.
Hutang terus dapat barang, gugur bayarnya rasa hilang, lalu mocil, lalu ingkar, tanda akhir zaman. Jadi masing-masing pribadi kita jagalah hidup sementara, masa singkat di dunia, jangan tertimpa hutang. Sebab kita lahir sendiri, kembali hadrat Allah mati juga sendiri. Jangan menyusahkan, membaratkan orang lain. Hingga dibayarkan daripada hutangnya. Nah, itu disebutkan dalam hadis yang maksudnya bahwa ruh orang beriman yang berhutang itu terpenjara daripada memperoleh tempatnya yang mulia sebab hutangnya. Hingga dibayarnya daripada hutangnya, kecuali diselesaikan urusan hutang. Ada membayarkan, memang ingin apa? Ada juga tertulis, nah hutang dengan si A, hutang dengan si B, hutang dengan si C. Artinya memang hidupnya berhutang, tapi ya bertanggung jawab, ada catatannya. Nah lebih baik lagi jangan sampai hidup terhutang. Terimalah bagian rezeki dari Allah dengan qanaah, yakni rasa cukup. Dicukup-cukupakan, dimayu-mayuakan. Dan sunat memberitahu akan segala manusia kematiannya, supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia. Memang di mana-mana saya anggota saya kematian, setiap kampung lalu diumumkan. Supaya terutama pihak anggota, keluarga, jiran tetangga bersiap untuk mensolatkan, menyembahyangkan jenazah mayit itu. Janganlah memberitahu itu karena riya dan megah. Nama menyebutkan sifat yang tiada patut. Jangan ada tujuan mengumumkan kematian tadi pihak keluarga karena riya dan megah nama. Jangan menyebutkan sifat yang tiada patut, diangkat-angkat, ditinggi-tinggikan, disebut-sebut padahal tidak sepatutnya. Jadi sekadar memberitahukan, pemberitahuan. Jika dikerjakan yang demikian itu seperti ada jahiliyah, maka itu haram. Jadi lain cara jahiliyah, pengumumannya ramai-ramai, hanya sekadar pemberitahuan. Harapan supaya orang yang siap menyembahyangkan jenazah mayit itu banyak. Bila 40 ada terkandung orang yang diperkenankan doanya, maka semua diterima doanya untuk mayit. Apalagi sampai 100. Kalau ada safnya barang diulah 3 barisan. Biasa semacam itu adalah imam, belakang imam. Misal orang berlima, jangan baris 1 saf, harus dibagi di muka 3, belakangnya berdua. Ya termasuk 3 saf. Apalagi lebih. Jadi Allah memandang kepada banyaknya tadi orangnya. Kalau tidak banyak barisan safnya membahyangkan, maka berkat jamaahnya itu diterima doanya untuk mayit. Maka mayit itu maghfurlah, diampuni dan dirahmati. Pasal
menyatakan perintah memandikan mayit dan barang yang ta'alluq berhubungan dengan dia. Bermula hukum memandikan dan mengkapan dia. Habis dimandikan lalu dibungkus dikapan dengan kain putih yang afdal, dan menyembahyangkan dia setelah dikapan, disembahyangkan dan menanggungkan dia, lalu diusung. Bahari kan bertanduk menanggungnya. Oh ini pakai apa itu? Ambulans. Kenapa? Memang sudah suasananya nang malawat pakai kendaraan habis. Kada bisi ada nang menggonceng. Jadi kada ketinggalan. Lalu memang setiap apa itu sadekan kematian ada bisi ambulans atau apa? Menjam atau diinjami. Menjam dan ada apa anggaran hadiahnya berapa, gasan isi minyak bensinnya, gasan tukang setirnya, dan menanam dia itu fardu kifayah. Nah macam-macam tadi mulai memandikan sampai penguburan fardu kifayah. Lalu anjuran Nabi melawat kubur hanya lelakian, babinian cukup melawat di rumah. Ada diperkenankan umpat mengantar ke kubur, sampai ke kubur kata babinian cukup di rumah duka. Bermula sekurang-kurang memandikan mayit itu meratakan air pada sekalian badannya, maka tiada wajib berniat. Jadi hukum wajib fardu kifayah hanya memandikan dan merata seluruh badannya setelah menghilangkan najis yang ada pada badannya, sehingga bersih, tidak ada keluar najis lagi. Wajib mandikan, maka tiada wajib berniat. Jadi biar kada tahu niatnya, kada berniat, kada apa-apa. Yang penting sudah dilaksanakan fardu kifayah memandikan mayit. Maka dari karena inilah sah kafir memandikan mayit Islam. Macam apakah perjalanannya sehingga oleh Islam meninggal kadadaka orang Islam. Jadi orang kafir tahu ini Muslim, kalau dimandikannya sah pelaksanaan pemandian mayit Islam, walau nang memandii nang mengubah orang kafir. Atau orang Islam dimandikan ada Cina ini apa sahabat intim, teman akrab, lalu umat maloroki banyu, umpat menguboyakan. Nah itu kenapa sah aja, sebab wajib mandikan, berniat kada wajib. Andai kada wajib berniat, maulah orang kafir berniat juga kada sah. Syarat niat mesti syahadat 2 kalimah. Orang kafir kada bersyahadat. Oleh karena itu sahlah orang kafir mandikan mayit Islam, tetapi sunnat berniat pada mandikan mayit. Mun hendak berniat juga sunnat benar aja, kada wajib. Bagaikan apa? Tawaf itu tawaf umrah kah, tawaf haji kah, tawaf qudum, tawaf rukun, tawaf ibadah, itu sudah tercantum di dalam niat ihram umrah atau ihram haji. Jadi tawafnya wajib, berniatnya kada wajib. Mun berniat juga sunnat, sebab sudah terkandung dalam niat ihram umrah atau ihram haji. Bersalahan pada wudunya, maka yaitu wajib berniat. Umma wudui mayit tadi wajib berniat. Nawaitu ada al-wudu'i ala hadha
hadal mayyiti lillahi ta'ala, artinya sengaja ku menunaikan wudu atas mayit ini karena Allah Ta'ala. Jadi pemandian mauduyakan. Sudah tuntung telah berhasil dimandi lalu diudui. Nama paling mandi itu maudui, wajib inya meniatakan wudu gasan si mayit itu untuk mayit itu. Adapun anak laki-laki nang anak-anak halus kalau bersempit itu wajib diudui. Lalu karena ada banyak wudu pada sampai di kekulupan kemaluannya itu, namun ditatak menyakiti mayit haram hukumnya, sehingga penambalnya dengan tayamum. Jadi double lah bila anak-anak laki-laki tak. Selain pada dimandikan, diudukan, lalu tadi bintangan monopoli karena ada kekulupan kemaluannya dengan tayamum. Jadi mana wudu, mana tayamum. Itu tukang pemandian yang paham mengerti. Dan bahwa jangan dicucurkan air itu atasnya, melainkan kemudian daripada menghilangkan najis jika ada najis daripada badannya. Jadi buangi dulu kalau ada nyata kami, ada napa keluar kotoran di duburnya, tabahera, maklumlah waktu napa dicabut terus sakitnya, lalu keluar najis. Nah, dibasuhi itu najis di muka dan di belakang. Jangan langsung dimandikan. Langsung kan dibuangi berarti banyu mandi itu bercampur najis mutanajis jadinya. Tetapi jika dicucurkan air itu atasnya dengan segala jujur, maka hilang najis dengan tiada berubah air itu, maka memadailah akan dia daripada membasuh. Jadi dan mandi mayit sudah terbasuh hilang najis di badannya, dan juga karena berulang-ulang kali mencucurkan air, berarti di samping mencucurkan air hilang najis dan jatuh pula mencucurkan air mandi mayit. Dan sunat bahwa dimandikan mayit itu di dalam baju kurung. Maka lagi dengan air yang dingin. Dan terutama keadaan baju itu buruk sekira-kira tiada menegakkan sampai air kepada badannya. Jadi nampaknya baju buruk sudah anti-jus setelah kawasan dipakai. Maka begitu juga boy ada tertahan dengan kain baju itu langsung menyentuh badannya. Kalau kita biasa nampak perkumpulan itu ada selesai tutup mayit waktu dimandikan, kain sahalai lembut dan tipis. Jadi kada tertahan air mandikan itu, kada tertahan itu kain tipis langsung menyentuh badannya. Kada pakai baju kurung tadi kan. Dan terutama keadaan baju itu buruk sekira-kira tiada menegakkan sampai air kepada badannya, supaya jangan terbuka badannya. Maka luas tangan bajunya, maka dimasukkan oleh yang mandikan akan tangannya. Jadi gogor bajunya. Andai kata baju, ada orang kita biasa apa tutup kain sahalai, tutup mayit untuk dimandikan. Jadi tinggal lagi tukang mandian memasukkan
tangannya untuk meratakan dan menggosok badan mayit itu. Kalau tangannya kan dikeluarkan juga menggosok, ada pun batisnya tetap di dalam tutupan kain itu. Dan jika tidak luas tangan bajunya, maka hendaklah dirantasnya jahitannya, mau kada mau punya sasak dirantas bahasa kita aja lah. Mau denang semalam parut itu jang gombong apa ditandah ya, maksud tandah itu apa diandaki barang-barang, atau bahasa kita yang biasa ditindih ya lah, sama jawabannya ditindih, jadi andaki benda nang barat ditindih dengan parutnya dengan suatu yang berat. Mau ditandah karena pemikiran orang diandaki nang barat itu ditindihi, atau kada ditindihi oleh mandian apa dipicik parutnya kena dipicik, jadi kada gembong. Masing-masing pelaksanaan. Nah ini kalau dia sasak tadi tangan bajunya, maka dirantasnya jahitannya. Maka jika sukar memandikan di dalam baju, maka dimandikan di dalam selimut. Nah tutupan tadi. Dan jangan dibukakan antara pusatnya dan lututnya, tetap tertutup. Aurat masih tertutup antara pusat dan lutut laki-laki. Jadi itu kalau mandian yang dibuka apa tangannya, lawan itu mukanya waktu membalasihi bagian mukanya. Dan sunat hendaklah memandikan mayit itu pada tempat yang sunyi, seperti di dalam bilik yang tiada masuk pada tempat itu lain daripada yang memandikan. Jangan digerombongi, jangan berdinding atau di tempat yang tersendiri, kamar. Kamu di tengah umum berdinding. Jadi kada perlu apa ditonton, kada perlu apa digerombongi oleh orang banyak. Sunnah memandikan mayit itu pada tempat yang sunyi. Jadi nang melawat, nang membacakan Quran, bacakan Allah, bacakan macam-macam, itu di luar aja tempatnya. Di dalam khusus pemandian dan pembantunya dan apa itu mahramnya. Nabinian juga, lelakian, kepadaan lelakian juga. Lain daripada yang mandikan dan yang menolongi dia. Tetapi harus bagi walinya masuk pada tempat itu jika tiada ia mandikan dan menolongi dia. Kada mandikan, kada walinya menolongi, mengubayahkan kada. Nah itu masih boleh dan berhak menghadiri waktu pemandian mayit. Dan sunat menutup muka mayit pada mula-mula mengantarkan dia kepada tempat memandikan dia, tetap aja mukanya dengan bertutup, kecuali setelah dicucurkan air menyempurnakan memandikan tadi sehingga di muka bahunya. Namun dadanya tetap bertutup. Dan afdal memandikan di bawah atap dan di atas umpama katil. Nah, jadi napa diatapi, dibantang napa kain putih di atasnya, atau apa tadi di atas katil ada kantilan, dia pisang gadang kah? Apa itu namanya? Wadah mandian kah? Atau anaknya juga mengasuh, kan tertinggi juga kan? Masih ditinggikan, diasuh oleh anaknya,
Jadi memandikan mayit ba'asuh. Dan harus bagi keluarga mayit dan sahabatnya mencium muka mayit. Jadi di samping keluarga dan juga sahabat handai taulan mencium muka mayit, rintangan mata haki, mengambil berkat. Sebab Rasulullah wafat selesai juga oleh Abu Bakar Siddiq mencium rintangan mata haki. Dan sunat mencium dia jika ada ia salih karena mengambil berkat. Nah umum kalau orang salih nang mati siapa aja diperkenankan untuk mencium. Dan sunat bahwa ada ia yang memandikan dan yang menolongi dia itu kepercayaan orangnya jangan membuka aib. Jadi orangnya dipercaya. Andai kata ada aib, inya menutupi. Ada membuka. Maka jika dilihatnya pada mayit itu suatu tanda kebajikan seperti bersih mukanya atau harum baunya atau barang sebagainya, sunat menceritakan dia umma bagus benar inya mati, harum baunya, bersih mukanya. Iya benar. Ya kami itu umur 14 bulan purnama tarang pada umur 70-an 60-an tapi kena orangnya apa kata putih kamu sudah mati pina mencoronong nah dikesahkan gitu nang bagus-bagus. Dan jika dilihatnya suatu tanda kejahatan seperti hitam mukanya atau barang sebagainya, maka haram menceritakan akan dia. Nah jangan dikoyak. Si pemandian melihat harus kepercayaan, jangan dibungkas. Sebab man satara musliman satara Allah yaumil qiyamah. Siapa menutupi aib Islam walau sampai ke akhir hayatnya, lalu inya ada membungkas orangnya kepercayaan, maka aib si pemandian tadi dari hari kiamat ditutupi oleh Allah. Jadi kepercayaan si pemandian. Melainkan dilihatnya kebajikan pada orang fasik atau bid'ah. Jadi melihat yang bagusnya, jangan melihat ada yang timbul kada bagus, jangan dilihat, istilahnya jangan dibuka aib. Atau dilihatnya tanda kejahatan pada orang yang adil, lagi ahlus sunnah wal jamaah, maka pada ketika itu hendaklah disebutkan tanda kebajikan. Nang bagus saja disebut, supaya jangan terperdaya dengan dia yang lain. Dan dinyatakan kejahatan mengambil insaf dengan dia yang lainnya. Jadi namun ada kejahatan supaya nang lain berjaga, di antaranya nang lain pemandian. Mau ada nang baik, nah itu napa jadi pedoman apa hidupnya, perjalanan hidupnya jadi matinya bagus. Mudah-mudahan